Hai, apa kabar? Terima kasih buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Gue si Jisan Wilatin dan juga salam kenal ya. Well, hari ini kita akan membahas kasus lagi. Dan kasus kali ini juga, oh my god, gue gak tahu kenapa gue semakin tertarik sama kasus-kasus yang pelakunya itu biasanya adalah orang-orang yang sepertinya dia tidak akan pernah mungkin melakukannya, tapi ternyata memang dia orangnya. Well, ketika kita melihat artis cilik, kecil-kecil udah bisa cari duit, terus kemudian terkenal, kayaknya kita sering mikir kayak, wow, hidupnya beruntung banget sih ya kan. Kayak mungkin dia tidak akan pernah hidup susah, terus masa depannya cerah. Kayaknya nggak mungkin banget kalau suatu saat tiba-tiba ada berita kalau dia jadi pembunuh, terus kemudian dihukum seumur hidup, you know. Tapi sayangnya ada, yes, ini adalah kasus dari Ryan Grantham. Dulu waktu kecil dia membintangi film kayak The Diary of Wimpy Kid, kalau kalian pernah nonton, dan juga dikenal sebagai Riverdale actor. Yes, Ryan Grantham, mantan artis cilik ini adalah seorang pembunuh. Dan pertanyaannya adalah, kenapa dia membunuh ibunya sendiri? Apakah ini sudah direncanakan atau memang ada gangguan mental? Dan mengapa Ryan Grantham juga ingin sekali membunuh yang namanya Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada? Oke, well, ini adalah kisah lengkap dari artis cilik yang tega membunuh ibunya sendiri dengan cara menembaknya dan kemudian membuat video mengerikan dengan jasadnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya, like ya. Kalau komen nanti aja deh setelah video ini selesai. Kalau yang sudah siap, let's dive in. Ryan Grantham. Yes, dia adalah artis cilik yang memang sudah dipersiapkan untuk menjadi bintang sejak dini oleh ibunya. Dia lahir di British Columbia tahun 1998 dan dibesarkan oleh ibunya Barbara Wade di sebuah kota kecil bernama Squamish. Ini sekitar kayak 1 jam dari Vancouver. Squamish sendiri ini adalah daerah yang memang terkenal dengan objek wisata outdoornya seperti hiking, biking, surfing, kitesurfing. Ini merupakan kayak tempat sempurna memang buat kayak pertumbuhan mental anak-anak. Dan sepertinya ini juga tempat yang sempurna buat Ryan Grantham tumbuh. Tapi yang namanya bicara sempurna, apa sih yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Mungkin trauma pertama yang dialami Ryan adalah ketika ayahnya meninggalkan keluarganya pada saat Ryan masih balita. Dan sesaat ayahnya meninggalkan keluarganya, tiba-tiba adiknya Ryan ini lahir yang bernama Lisa. Well, tidak banyak orang yang tahu memang tentang kehidupan pribadinya atau di luar kamera seorang Ryan ketika kecil. Yang orang tahu adalah, well, dia adalah artis cilik yang memulai karirnya sejak usia 6 tahun. Terus pada saat usia 9 tahun dia baru dapat peran beneran atau peran yang cukup bagus di The Secret of None Tracker. Terus kemudian tahun 2010 dia juga dapat penghasilan besar dari perannya sebagai Roddy James di The Diary of Wimpy Kid. Dan di saat itu usia Ryan baru 12 tahun, tapi acting dan juga pemahaman karakter tentang yang dimainkannya itu sudah sangat luar biasa. Kalau dilihat dari luar, Barbara Wade ini sang ibu, dia adalah ibu yang kayak mau melakukan apapun untuk mensupport anaknya. Jadi Barbara Wade ini selalu menemani Ryan casting, syuting. Bahkan Barbara Wade ini juga keluar masuk agensi besar demi untuk bisa kayak mendapatkan akses ke film-film besar di Hollywood demi anaknya. Dan gak yakin apakah menjadi artis ini adalah keinginan dan juga obsesi ibunya atau memang ini adalah impian Ryan. Ryan ini juga bahkan sempat dapat peran di film Hollywood seperti The Imaginary of Dr. Parnassus. Dia juga main di serial Hollywood yang judulnya Supernatural, iZombie, The Riverdale. Bahkan di tahun 2010 dia juga main film box office yang bergenre crime drama yang judulnya Undercover Cheerleader. Cuman itu adalah film terakhirnya. Well, di awal tahun 2020 seakan dunia tuh berhenti serentak ketika pandemi melanda. You know, semua bisnis di dunia ditutup, termasuk bisnis perfilman di Kanada. Dan Ryan ini stuck di rumah saja bersama Barbara Wade, ibunya. Sama sekali tidak ada kerja dan memang kayak nggak tahu sampai kapan ujungnya. Tapi banyak orang memanfaatkan ini untuk kayak istirahat, berkumpul dengan keluarga. Tapi sayangnya tidak dengan Ryan. Beberapa bulan terakhir memang Ryan ini sudah mengalami kayak depresi. Ditambah lagi ada pandemi, jadi akhirnya makin menjadi. Jadi kerjanya mengurung diri di kamar, menghisap ganja, terus kemudian juga melatih bikin video-video aneh. Terus bahkan dia juga menulis di jurnalnya kalau selama ini dia itu ternyata latihan kayak mengeluarkan dan juga memasukkan peluru ke senjatanya.
Dan dia juga punya sikap yang sangat aneh banget. Jadi dia menciptakan permainan sendiri. Dia akan diam berdiri di belakang ibunya ketika ibunya lagi melakukan aktivitas apapun. Dia akan menguji seberapa lama ibunya akan notice keberadaannya. Jadi kayak dihitung 1, 2, 3 gitu. Jadi pokoknya aneh banget lah. Pada akhir Maret 2020, Ryan ini mengisi senjatanya dengan peluru. Kemudian dia menuruni tangga dan juga menuju ke ruang keluarga di mana Barbara sedang bermain piano. Dia sempat berdiri di belakang dan juga menonton ibunya bermain piano selama 15 menit. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menarik pelatuk senjatanya dan BAM! Akhirnya langsung terkena di belakang kepala ibunya. Barbara Wade berusia 64 tahun. Jelas tidak pernah terfikir kalau anaknya sendiri akan menjadi ancaman bahaya, ya kan? Karena buat Barbara, selain Ryan sebagai anak, dia juga sudah seperti kayak sahabat sendiri gitu. Tapi Ryan ini punya beda pandangan. Oke, setelah melihat ibunya terkapar bersimbah darah, apa yang dilakukan Ryan? Oh my god, shockingly Ryan ini malah justru mengambil GoPro-nya untuk merekam dirinya di samping jasad ibunya. Memang video ini tidak muncul di publik, tapi video ini sempat diputar di persidangan. Dan di video itu Ryan bilang bahwa saya telah menembak ibu saya sendiri di kepala bagian belakang. Dan saya yakin kalau dia tahu siapa yang menembaknya. Di buku diary-nya, Ryan juga menulis kayak, maafkan saya ibu, saya sangat membenci diri saya sendiri. Di luar sana banyak berita mengenai saya di sosial media, terus kemudian ada ratusan video, film, dan juga TV yang bisa mereka tonton dan juga komentari mengenai saya, tapi sama sekali tidak ada yang benar-benar mengerti saya. Well, yes, Ryan tidak membenci ibunya, dia membenci dirinya sendiri. Jadi membunuh ibunya itu adalah cara melindungi ibunya dari hal-hal buruk yang akan dia lakukan. Kenapa? Karena dia sudah merencanakan punya masa depan yang sangat buruk. Jadi di beberapa bulan terakhir ini dia kepikiran kepengen kayak melakukan kekerasan dan juga penyerangan ke sekolah-sekolah. Bahkan dia merencanakan untuk membunuh Perdana Menteri Kanada yaitu Justin Trudeau. Dan dia juga sekarang sudah keluar kuliah tapi dia nggak ngomong sama ibunya. Jadi ya untuk untuk melindungi ibunya dari rasa sakit yang akan mungkin dirasakan atau malu punya anak seperti itu, ya cara satu-satunya adalah menghabisi ibunya duluan. Setelah membunuh ibunya, Ryan ini masih menyempatkan untuk keluar minum bir, terus kemudian menghisap ganja lagi, terus juga mengambil uang di ATM. Terus ketika dia kembali ke rumah, dia membungkus jasad ibunya dengan kayak selimut putih dan masih menyempatkan nonton Netflix sekitar 3 jaman. Pada malam itu masih di hari yang sama, Ryan ini membuat 12 butir bom molotov. Dan keesokan harinya ketika dia terbangun, dia menyempatkan untuk menyantelkan rosario di piano dan juga menyalakan lilin mengintari jasad ibunya. Entah ini adalah bentuk penghormatan terakhir atau kayak say goodbye, atau ini adalah minta izin untuk kesuksesan untuk sebuah rencana buruk yang akan dia lakukan. Setelah menyalakan lilin-lilin itu, Ryan ini akhirnya bersiap untuk memasukkan senjata ke dalam mobilnya. Ini lengkap dengan sebuah peta menuju Rideau Cottage. Rideau Cottage ini adalah tempat di mana keluarga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau tinggal di Ottawa. Ryan Grantham sepertinya sudah under impressed atau dia kayak nggak tahu ya, haus dihargai atau memang ngerasa kurang begitu terlalu dihargai sama publik. Padahal kalau dilihat dari kayak diary yang ditulis, diary yang dia tulis, kayak dia sudah bilang meskipun ratusan video atau film atau TV yang sudah dia jalani tapi tetap sepertinya kayak tidak ada yang mengerti dia. Ya memang dia adalah artis cilik, yes. Dia sudah memerankan berbagai peran di banyak film, yes. Tapi namanya itu tidak pernah tercatat sebagai kayak aktor terbaik lah, atau mungkin beritanya itu tidak pernah menjadi headline gitu. Jadi memang ya terkenalnya tidak seterkenal itu, tapi dia sepertinya kayak kurang setuju dengan netizen, ya kan? Nah, makanya dia berpikir kalau membunuh Perdana Menteri ini mungkin akan jadi headline. Dan ini adalah rencananya dia yang sudah dia tulis berbulan-bulan. Dan ini adalah hari di mana dia harus merealisasikannya. Dan yes, dia mengunci dan juga meninggalkan jasad ibunya di rumah. Terus kemudian dia menyetir ke Ottawa. Dalam perjalanan, dia sempat berhenti di kayak tempat kosong, area kosong untuk menguji salah satu bom molotovnya. Setelah 2,5 jam nyetir, tiba-tiba dia memberhentikan mobilnya. Sepertinya kayak ada yang mengganggu di pikirannya. Well, dia akhirnya merubah rencananya. Dia putar balik ke Vancouver dan dia mendatangi polisi dan menyerahkan diri dan bilang kalau dia sudah membunuh ibunya.
Saat yang bersamaan, Lisa, adiknya Ryan ini pulang ke rumah, terus kemudian menemukan jasad ibunya dikelilingi lilin-lilin yang sudah meleleh dan juga sudah bercampur dengan darah kering sang ibu. Lisa langsung tersungkur di lantai, dia menangis, dia tahu Ryan yang melakukannya, tapi dia mencoba untuk tidak percaya dengan itu. Terus kemudian ketika dia menghubungi polisi, Ryan sudah didakwa dengan first degree murder. Setelah di ruang interogasi, Ryan ini memang sepertinya kelihatan tidak pengen menutupi apapun. Dia menceritakan detail bagaimana dia membunuh ibunya, terus kemudian dia juga menceritakan tentang bagaimana selama 5 bulan terakhir ini dia kayak punya kepikiran untuk melakukan penyerangan, terus kemudian pembunuhan di sekolah-sekolah. Terus dia juga cerita mengenai struggle dengan kondisi mentalnya yang selama ini mengalami depresi apa segala macem. Bahkan dia juga menyerahkan barang bukti GoPro dan juga buku diarinya. Well, pada saat itu polisi ini sulit untuk menyatukan fakta-fakta itu menjadi satu cerita. Karena ini Ryan Grantham, man. Ini adalah artis cilik yang terkenal itu. Bagaimana hidupnya berujung seperti ini, ya kan? Well, kalau memang dilihat dari jauh, kita melihat dari jauh bahwa kehidupan para artis itu sepertinya bahagia apa segala macam, tapi kita kan nggak tahu bagaimana mereka menjalani kehidupan pada saat off camera, di luar kamera kan. Setelah psikolog menemui Ryan untuk mencoba mengerti tentang motif kenapa dia membunuh ibunya dan juga pengen membunuh Perdana Menteri Kanada, kata psikolog ini sepertinya katanya Ryan memang sudah mengalami depresi dan akhirnya ditambah COVID yang berkepanjangan, akhirnya kondisi mentalnya semakin terganggu. Well, semua orang kena COVID dan semua orang juga terganggu mentalnya. Tapi kita tidak membunuh ibu kita kan? Oh my god. Dan psikolog juga mengatakan tidak ada tanda-tanda psikopat ketika Ryan membunuh ibunya. Ini total depresi. Ditambah dia juga mengisap ganja. Nah ini mungkin jadi penyebabnya ya, karena suka membuat orang halusinasi. Plus dia juga suka menonton video-video dari website terlarang yang mempertunjukkan kayak penyiksaan, mutilasi, dan juga pembunuhan. Ini website ilegal tuh yang seperti apa ya? Gue gak pernah lihat loh. Taunya website ilegal ya adalah film bokep ya kan? Tapi ada website seperti itu dan saya sama sekali tidak tertarik untuk melihatnya. Oke, menurut psikolog Dr. Todd Grande, malu ini adalah penyebab utama Ryan melakukan ini. Ditambah lagi dia sering menghisap ganja dan juga menonton video-video kekerasan, membuat pikirannya justru jatuh lebih dalam dan terperangkap di situ. Dan dia merasa semua orang jadi ngejudge dia. Oh my god, so artis banget sih. Dan dia merasa tersiksa kalau misalkan film atau peran yang dia perankan itu mendapatkan review buruk dari netizen. Dan dia berpikir kayaknya gak ada sama sekali orang yang mengerti dia. Bahkan dia juga suka mengambil kayak satu kegagalan yang dia lakukan, kayak gue gagal melakukan sesuatu nih di bidang ini. Dia akan berpikir bahwa gue gagal sebagai manusia gitu. Jadi kayak mikirnya terlalu jauh seperti itu. Dan ini yang membuat dia akhirnya kayak malu sama diri sendiri. Dan dia kepengin orang lain juga merasakan. Disitulah kenapa dia merasa kayak pengen membunuh banyak orang, supaya mereka juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dan sayangnya Barbara, ibunya, ini menurut Ryan dia adalah menjadi salah satu penghalang yang akan menghalang-halangi aksinya untuk kayak membunuh apa segala macam, Dan dia juga malu kalau misalkan ibunya tahu dia sudah keluar dari universitas, dia takut kalau ibunya akan kecewa, Jadi dia berpikir kalau Barbara sudah tidak ada, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Karena Barbara adalah satu-satunya orang yang mungkin akan ngejudge dia dalam melakukan apapun, yang membuat dia juga mungkin akan tersiksa memikirkan itu. Perasaan malu juga dirasakan ketika dia tersadar, ketika dia menuju ke Ottawa untuk membunuh Perdana Menteri Kanada. Dan dia merasa malu kenapa dia sebagai anak kok bisa dan tega membunuh ibunya. Makanya dia langsung balik putar arah ke Vancouver untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Well, tentu saja yes, ini menjadi headline berita-berita di TV nasional di sana. Terus kemudian video GoPro-nya diputar, terus diary-nya juga dibacakan di persidangan. Tapi pengacaranya membela kalau ini bukan first degree murder atau pembunuhan berencana, karena ini memang pure murni karena depresi. Jadi sama sekali tidak merencanakan apapun. Tapi aneh sih, karena pembunuhan dan juga semua yang dia lakukan itu sudah ditulis sebelumnya di diary, Jadi kayak kalau ini bukan perencanaan kayaknya mustahil kan, karena memang dia sudah tahu mau melakukan apa. Tapi akhirnya pengacaranya berhasil meyakinkan hakim kalau alasan membunuh ibunya adalah untuk melindungi ibunya dari perbuatan buruk yang akan dia lakukan. Dan ini adalah merupakan bukti di mana Ryan memang dalam kondisi mental yang tidak baik-baik saja.
Akhirnya Ryan ini di-charge dengan second degree murder alias pembunuhan tidak berencana. Well, ini adalah kasus yang sangat menyedihkan dan juga sekaligus pengingat buat kita tentang atau atas bahayanya rasa malu, Ryan Grantham ini bukan seorang psikopat karena dia bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Cuman dia sangat salah dalam mempersepsikan dirinya sendiri, terlalu lebay. Jadi kayak mengambil satu kegagalan jadi kayak seakan-akan dia gagal sebagai manusia. So jangan melakukan itu ya. Ketika seorang aktor memerankan peran, itu bukan dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan netizen komentar jahat tentang peran itu, berarti peran kamu adalah sukses, Itu bukan komentar buat dirimu sendiri. Dan Ryan ini mempersepsikan juga salah di situ. Jadi memang dia tidak punya mental atau mental yang bagus untuk menjadi seorang aktor, jadi petani aja kalau begitu ya kan. Dan akhirnya dia malu sama apa yang dia pikirkan sendiri, terus kemudian terobsesi jadi pengen membunuh orang lain karena pengen orang lain juga merasakan apa yang dia rasakan. That is so weird. Dan menurut dokter psikolog Todd Grande, Ryan ini termasuk yang vulnerable narcissistic, pesimistik, terus kemudian sensitif, vindictive, dan juga insecure. Wow, kata-kata yang saya juga nggak begitu ngerti artinya apa itu. Well, tapi intinya adalah mengambil nyawa orang itu bukan hakmu. Mengambil kebahagiaan orang seharusnya tidak menjadi kebahagiaanmu. Well, tapi terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Jangan malu untuk komen dan sampai ketemu di kasus berikutnya. Oke? Bye-bye. Saya Cici Milatin. Bye.